Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jenny Permatasari dengan NIM 21017060 akan membacakan tugas proyek morfologi analisis lagu berdasarkan bentuk dari kelas kata instruksi. Lagu yang saya analisis berjudul Merasa Indah yang dinyanyikan oleh Tiara Andini. Berikut pembahasannya. Yang pertama adalah kelas kata. Kata merupakan unsur utama dalam membentuk kalimat. Selain bentuk dasarnya, kata juga dapat dibentuk melalui proses morfologis, yaitu afiksasi, pengimbuhan, reduplikasi, perulangan, dan komposisi penggabungan untuk menyampaikan maksud yang terkandung di dalam kalimat. Kelas kata terbagi antara kata kerja atau disebut juga verba, adalah kata yang menyatakan perbuatan atau tindakan, proses, dan keadaan yang bukan merupakan sifat. Kata kerja pada umumnya berfungsi sebagai predikat dalam kalimat. Dalam lagu Merasa Indah, verbanya yaitu nyatakan, terlambat, terbalas, kupastikan, merasa, beri, kusadari, jatuhnya, memilih, bersikap. Yang kedua ialah kata sifat atau disebut juga adjektiva. Adjektiva adalah kata yang menerangkan sifat, keadaan watak, dan tabiat orang, binatang, benda. Kata sifat umumnya berfungsi sebagai predikat, objek, dan penjelas subjek. Adjektiva dalam lagu Merasa Indah adalah sayang, indah, harapan, mengerti, jiwaku. Yang ketiga adalah kata keterangan atau disebut juga adverbia. Adverbia adalah kata yang memberikan keterangan pada verba, adjektiva, nomina, predikatif, atau kalimat. Dalam lagu Merasa Indah, adverbianya adalah kemarin, tak bisa, cinta ini, saat, usai, tak nyata, terlalu cepat, seolah, hati yang salah. Yang keempat ialah kata benda atau disebut juga nomina. Nomina adalah kata yang mengacu kepada sesuatu benda atau disebut juga konkret maupun abstrak. Kata benda berfungsi sebagai subjek, objek, pelengkap, dan keterangan. Nomina dalam lagu Merasa Indah adalah hati dan semua. Selanjutnya ialah kelompok kata tugas. Kata tugas terdiri atas kata sandang atau yang disebut juga artikel. Kata sandang adalah kata yang mendampingi kata benda atau membatasi makna, jumlah, orang, atau benda. Dalam lagu Merasa Indah, kata sandangnya yaitu kata yang. Yang kedua, kata depan atau disebut juga preposisi. Preposisi adalah kata yang selalu berada di depan kata benda, kata sifat, atau kata kerja untuk membentuk gabungan kata depan. Di dalam lagu Merasa Indah tidak ditemukan preposisinya. Yang ketiga ialah kata hubung atau disebut juga konjungsi. Konjungsi adalah kata yang berfungsi menghubungkan dua kata atau dua kalimat. Konjungsi dalam lagu Merasa Indah adalah tapi, dan, bila, namun. Selanjutnya yaitu kata seru atau interjeksi. Kata seru atau interjeksi adalah kata tugas yang dipakai untuk mengungkapkan seruan hati atau berbagai ungkapan perasaan. Di dalam lagu Merasa Indah tidak terdapat interjeksinya. Selanjutnya yaitu bentuk kata. Ada dua, yaitu kata bermorfem tunggal atau disebut kata dasar, dan kata bermorfem banyak
atau disebut juga kata berimbuhan. Kata dasar berpotensi untuk dikembangkan sebagai kata berimbuhan atau kata turunan. Kata dasar adalah kata yang tidak berimbuhan atau yang belum diberikan awalan, akhiran, sisipan, dan penggabungan awalan akhiran. Kata-kata seperti baik, getar, kerja, sakit, gunung disebut sebagai kata dasar karena kata-kata itu tidak berimbuhan atau belum diberi imbuhan. Yang kedua yaitu kata turunan. Dari dalam sebuah kata kita dapat membuat atau mengembangkannya menjadi beberapa kata turunan. Dari kata turunan tersebut kita dapat mengungkapkan satu bahkan beberapa ide perasaan. Di dalam lagu Merasa Indah, bentuk katanya nyatakan, kata dasarnya nyata, turunannya kan. Lalu kata terlambat, kata dasarnya lambat, turunannya ter. Kata-katamu dalam kata dasarnya kata, dalam kata turunannya mu. Kata takkan, kata dasarnya tak, kata turunannya kan. Dalam kata berbalas, kata dasarnya balas, turunannya ber. Kata merupakan unsur yang paling penting dalam membangun sebuah kalimat. Terdapat beberapa kata yang memiliki fungsi dan peranan yang berbeda sesuai dengan jelas kata atau jenis katanya. Kategori kata yang terbuka dalam kategori kata nomina, verba, adjektiva. Anggota dari kelas tertutup adalah kata-kata yang berkategori adverb, preposisi, konjungsi, interrogativa, pronomina, persona, pronominal, demonstrativa, numeralia, interjektiva, artikulus, kata-kata fatis, dan partikel penegas. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.